Shalom. Ada satu lagu yang bagus ya untuk mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini satu doa untuk kita bisa menyembah Dia. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ini lagu yang bagus sekali, membawa kita untuk menyembah Tuhan. Nah, ada beberapa ayat di Perjanjian Lama yang saya mau bacakan dari Yesaya 50 ayat 4, 5 dan ayat 6. Ayat 4 saya bacakan ya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Lalu ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Di ayat 4 ini ya, kalau kita baca dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan tujuannya adalah supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tapi kalimat berikutnya mengatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan memang memberikan kepada penulis ini ya, kitab Yesaya. Ya, Yesaya berkata di sini bahwa Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan tujuannya supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tapi ada bagian yang perlu dikerjakan oleh Yesaya, yaitu bangun pagi ya. Karena dikatakan di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum Yesaya ini bisa mengajar orang lain, sebelum dia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu lewat perkataannya, ya, sebelum lidahnya yang dikatakan sebagai lidah seorang murid ini yang lewat perkataannya dapat memberi semangat baru bagi orang yang letih lesu, sebelum itu perlu dulu memiliki telinga seorang murid. Jadi dengan kata lain, dari ayat ini kita bisa belajar, kita bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu kalau sebelumnya kita lebih dahulu itu mendengar atau menerima. Ada satu prinsip bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, itu sebabnya yang dikatakan hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Tapi yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita perlu bisa mengasihi diri kita dulu ya, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kita juga bisa memberi kepada orang lain setelah kita menerima dari Tuhan tentunya. Maksudnya seperti itu. Nah, hal yang sama juga kita bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu lewat perkataan kita. Tetapi sebelum itu kita perlu dulu memiliki pendengaran atau memiliki telinga yang mendengar seperti seorang murid. Artinya kita perlu belajar dari Tuhan. Dan secara spesifik Yesaya berkata di sini setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Ini satu prinsip dalam kehidupan kita ya, kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan, maka Yesaya ini mengajarkan untuk setiap pagi ya, tidak setiap minggu ya, tapi setiap pagi hari. Kenapa pagi hari? Saya percaya bahwa dikatakan oleh banyak hamba Tuhan ya, kalau pagi itu frekuensi otak kita tuh sedang rendah ya. Jadi lebih mudah kita itu mendengar dari kedalaman hati kita dibandingkan pada siang hari. Bukannya nggak bisa, tapi kalau siang hari itu frekuensi otak kita tuh sudah lebih tinggi, artinya sudah mulai aktif. Jadi sesuatu yang kita dengar dari kedalaman hati kita, di mana Tuhan itu bicara, seringkali kena distorsi. Itu sebabnya paling bagus tuh kalau kita merenungkan firman atau memuji menyembah Tuhan secara pribadi ya pagi hari. Waktu bangun pagi hari itu kita mulai belajar, melatih ya, jangan langsung begitu bangun terus. Ya biasanya ibu-ibu ya, wanita, karena memang punya tanggung jawab di rumah, begitu bangun pagi langsung beres sana beres ini ya. Siapkan makanan pagi ya. Saya pikir itu nggak salah juga ya. Biasanya setelah semuanya beres, setelah suami berangkat ke kantor, anak-anak sudah berangkat ke sekolah, maka baru bisa tenang. Nah, waktu tenang itu sebenarnya saat untuk bisa menangkap suara Tuhan atau tuntunannya dari kedalaman hati kita. Tapi di sisi lain memang kalau bangun pagi ya, ketika orang lain masih tidur, itu sebenarnya menunjukkan keseriusan kita. Saya kira itu soal pengaturan waktu saja ya. Kalau kita memang mau bangun pagi, kita akan bisa mengatur begitu rupa supaya kita bisa mendengar dia berbicara. Sekian tahun yang lalu ya, saya punya pengalaman yang menarik ya. Seperti Tuhan taruh di hati saya dan saya lakukan itu ya. Dia nggak bicara detail, ayo kamu bangun pagi jam sekian, enggak ya. Tapi ada kerinduan untuk saya bangun pagi jam 3. Dan saya berdoa ya, saya gunakan bahasa roh non-stop ya sampai jam 6. Itu selama seminggu. Ada kadang-kadang saya bangun jam 4 ya.
Jadi ketika saya baru sampai jam 6, ya, itu nggak pakai gitar ya, itu jalan di ruang tamu ya, dan memang unik ya, tidak terasa capek ya, jalan nanti duduk ya. Nah, waktu jam 6 itu pembantu rumah tangga sudah bangun dan dia akan membereskan di ruang tamu, ya saya pindah ke mobil, ke garasi. Dan saya terus ya berdoa, saya berbahasa roh sampai jam 6, sampai jam 7 ya, jadi 3 jam. Nah, itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya, ini bukan berarti kayak hukum Taurat ya, bukan. Tapi saya percaya begini, kadang-kadang dalam saat tertentu Tuhan itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan tidak harus kita ajak orang lain, mungkin itu untuk kita. Ya, dalam hal ini ketika saya merasa digerakkan untuk bangun pagi, ya selama seminggu itu ya, memang ada satu hal yang sedang saya hadapi dan terjadi terobosan ya. Nah, ini bukan satu hukum yang harus diikuti seperti itu, tapi poinnya adalah apa yang Tuhan gerakkan di hati kita. Coba belajar taat, lakukan saja ya. Kadang-kadang kalau kita mikir terlalu panjang itu yang malah nggak jalan. Tapi coba lakukan. Bisa sehari lakukan, bisa seminggu lakukan ya, step by step. Yang ini saya bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sangat penting kita memiliki telinga yang mendengar. Kalau enggak yang kita kerjakan itu ya bisa useless, nggak ada gunanya. Coba belajar seperti Maria ketika dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Punya niat baik, tapi kalau tidak disertai pengetahuan, hasilnya nggak bagus ya. Dikatakan kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Karena orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi sangat penting memang kita memiliki hati yang mendengar, ya, telinga yang mendengar, hati yang mau belajar. Dan Yesaya mengajarkan itu dimulai dengan bangun pagi, ya. Lalu izinkan Tuhan itu mempertajam pendengaran kita. Lalu ayat 5, ini menarik sekali ya. Jadi ini hal praktis yang Yesaya katakan, bagaimana dia bisa memiliki telinga seorang murid. Yang pertama karena dia bangun pagi dan Tuhan mempertajam pendengarannya pada waktu pagi hari. Yang kedua, lihat ayat 5 ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, ini menarik sekali. Ternyata ketika Tuhan membuka telinga kita, tidak saja seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya, ketika dia berbicara pagi hari, tapi juga lewat peristiwa atau lewat pembentukan yang secara daging itu nggak enak. Makanya dikatakan di ayat 5 ini, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa waktu Tuhan membuka telinga Yesaya ini, rasanya nggak enak. Sehingga dia perlu bilang, aku nggak berontak. Ya, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman ya. Lalu dia jelaskan di ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini tentu pengalaman yang nggak nyaman ya. Saya percaya ini pengalaman Yesaya. Mungkin nggak semua kita ngalami persis seperti ini, tapi ada prinsip yang bisa kita pelajari bahwa ketika Tuhan sedang mengajar kita, Dia sedang membuka telinga kita, seringkali, kalau nggak saya katakan sebagian besar ya, itu nggak nyaman buat daging kita. Makanya diperlukan sikap hati yang tidak berontak waktu Dia mau mengajar kita. Ya, banyak sekali ya. Misalnya begini, kita tahu ayat-ayat yang mengatakan kita harus memberi hormat, respect kepada orang-orang
yang lebih tua, ya, orang-orang yang patut menerima penghargaan. Misalnya pemimpin kita, ya, leader kita, kemudian gembala kita, pendeta kita, atau bos kita di kantor, atau kalau di rumah ya suami kita, ya, anak-anak diajar untuk respek, hormat pada orang tua. Nah, ini bagian dari orang tua memang untuk mengajarkan hal ini sejak dari kecil, ya, harus diajarkan itu. Waktu diajarkan, seringkali itu nggak nyaman, ya, buat daging kita. Sebagai contoh beginilah, misalnya kalau teman-teman, ya, bapak atau ibu merupakan anak tunggal, maka dibesarkan di keluarga yang mereka pusat perhatiannya kepada bapak ibu, ya, kepada teman-teman yang anak tunggal. Atau anak sulung lah misalnya, rasanya tuh biasanya menjadi penguasa di rumah. Nah, waktu sudah menikah, lalu khususnya yang wanita ini kan menjadi istri, ya, kan dikatakan harus hormatnya, respect kepada suamimu. Nah, itu bagi sebagian orang nggak mudah. Apalagi kalau dia melihat suaminya itu tidak seperti yang dia harapkan, atau belum seperti yang dia harapkan. Sementara dikatakan Paulus, ya, kepada jemaat yang dia layani, dia katakan, hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, kadang-kadang bisa ribut di sini. Yang suami bilang sama istrinya, kamu harus tunduk. Ya, firman Tuhan bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Respek, hormatnya. Yang wanitanya bilang, hai suami, kamu harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi jangan tuntut saya tunduk, hormat, respek sama kamu kalau kamu sendiri tidak mengasihi aku seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Wah, ini nggak akan habis-habis. Saya punya teman, dia pernah bagikan ayatnya, dia bilang begini, baca ayatnya yang tepat, ya. Kalau suami, bacalah ayat untuk suami, ya. Ya, perintahnya kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi apapun kondisi istrimu, kamu harus kasihi, ya. Karena biar bagaimanapun itu, ya, itu kan sudah jadi istrimu, kamu harus mengasihinya, ya. Nah, sementara kalau yang istri harus baca ayat yang mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan baca yang lain, ya. Ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dalam pelayanannya ada 20 orang mati dibangkitkan, ya. Lebih dari 20 kalau nggak salah. Termasuk istrinya pernah dibangkitkan. Kemudian istrinya bilang bahwa waktunya sudah selesai buat dia di bumi. Dan kemudian setelah bercakap-cakap beberapa lama, istrinya meninggal lagi. Yang menarik adalah ketika mereka di awal pernikahan, ya, kalau nggak salah di awal pernikahan. Tapi yang jelas, Smith Wigglesworth ini pada awalnya dibanding istrinya, dia kalah rohani. Kerinduan dia untuk melayani itu tidak sebesar istrinya. Jadi ada satu masa ketika Smith ini bilang sama istrinya, kamu nggak boleh pelayanan, ya. Ingat baik-baik, saya kepala keluarga, ya. Kamu harus tunduk pada saya. Lalu istrinya dengan senyum manis berkata, Smith, ya memang betul kamu kepala keluarga, saya harus respect, hormat kepada kamu. Tapi kan saya lakukan bagian saya sebagai istri, ya, saya siapkan semua yang kamu butuhkan. Dan saya kan juga perlu untuk bertumbuh dalam pelayanan, ya, kira-kira seperti itulah. Nah, Smith waktu itu sedang undur. Jadi dia bilang begini sama istrinya, pokoknya kalau kamu pergi pelayanan, ya, saya akan kunci pintu dan gak akan bukakan buat kamu. Istrinya tetap senyum, nice, ya, baik sekali. Dan kemudian setelah disiapkan makanan semuanya, ya, istrinya memang pergi pelayanan, ya. Ketika dia pulang, ternyata pintunya dikunci. Lalu Smith ini tenang saja, dia tidur. Pagi-pagi dia bangun, ya. Dia lihat, loh, makanan pagi sudah siap di meja.
Terus ternyata istrinya sudah siapkan dan dengan senyum manis, "Selamat pagi, ya suamiku ya. Ayo sudah siap sarapan." Terus si Smith tanya, "Kok bisa masuk dari mana? Kan saya kunci pintu." "Oh dari dapur bisa," katanya. Nah, lalu si Smith pikir, oke, lain kali saya kunci semua. Nah berikutnya ketika istrinya pergi lagi ya, nah Smith kunci ya semua pintu rumah dia kunci dan dia pastikan nggak bisa dibuka. Lalu pagi-pagi dia bangun dan waktu dia lihat, nah ternyata makanan belum siap ya, berarti istrinya nggak bisa masuk. Lalu dia buka pintu dapur dan ketika dia buka, itu dibuka ke arah dalam, tiba-tiba istrinya terjatuh ya. Rupanya semalaman istrinya itu duduk bersandarkan pada pintu di dapur dan dia menyelimuti dirinya dengan jaket dia. Dan ketika Smith pagi-pagi buka pintu, istrinya terbangun ya, karena dia tiduran sambil duduk bersandar kepada dinding, bukan dinding ya, pintu dapur. Dan ketika dia terbangun, dia langsung berdiri dan dengan tersenyum dia berkata, "Selamat pagi suamiku ya, mau siapin apa?" begitu. Jadi dia nice sekali. Lalu Smith tertawa, Smith bilang, oke saya salah ya. Dan pada akhirnya memang Smith Wigglesworth yang dipakainya luar biasa sekali. Nah saya percaya bukan hal yang mudah bagi istrinya itu untuk mengikuti firman Tuhan. Suaminya mengunci dia di luar, tapi dia tetap nice, tetap mengasihi. Itu salah satu bentuk bagaimana Tuhan membuka telinga ya lewat pelajaran. Jadi ketika istrinya itu baca firman Tuhan dan dia respect suaminya, dia hormat pada suaminya, dia tidak bersikap yang salah pada suaminya, dia lakukan bagian dia, dan itu membuat dia mengerti jalan-jalan Tuhan dan telinganya semakin tajam untuk mendengar suara Tuhan. Dalam hidup kita juga begitu ya. Di pekerjaan, di pelayanan kadang-kadang ada konflik dan kita lupa bahwa konflik itu ternyata terjadi karena kita masing-masing berusaha pakai cara pikir kita sendiri. Tapi lewat konflik itu kita belajar. Tuhan sedang membuka telinga kita. Dan pengalaman Yesaya mengatakan bahkan sampai dia itu memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukul dia. Dan pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Dan dikatakan, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saya punya teman yang dia pernah cerita, saya nggak lupa ya cerita ini. Dia waktu itu kami sharing dan saya bagikan ayat ini. Lalu dia bilang begini, aku pernah diludahin orang. Lalu dia cerita, dia kerja di satu perusahaan dan di atas dia itu ada bos orang asing. Nah, bosnya itu jarang ke Indonesia. Lalu teman saya ini ya punya teman juga yang bekerja di situ yang nggak benar. Lalu orang yang nggak benar ini terpaksa diberhentikan dan dia nggak terima. Dan karena dia nggak terima, dia nggak bisa ketemu bos yang orang asing itu. Nah teman saya ini yang jadi korbannya ya. Lalu dia marah-marah ya, dia tantang teman saya untuk berkelahi. Tapi teman saya bilang, aku kok heran ya, aku tuh bisa tenang, teduh ya. Dan aku bilang sama dia, ya kalau kamu marah, kecewa ya, aku bisa ngerti lah ya. Tapi memang ini keputusan bukan saya yang buat ya, bukan aku yang buat. Wah ini orang gak terima ya, dia tantang berantem dan karena teman saya juga tidak menanggapi, akhirnya diludahi mukanya. Dan saya dengernya gitu. Lalu teman saya ini bilang begini, aku juga heran kok aku bisa tenang ya. Aku diludahi loh mukaku ya. Dan aku ambil tisu, aku lap ya. Dan dia diam ya. Lalu orang ini pergi gitu. Dan akhirnya dia memang keluar juga ya. Orang yang memang gak benar itu. Tapi saya gak kebayang ya ketika teman saya ini ngalami hal seperti itu dan dia diam ya. Saya tunjukkan ayat ini ya. Memang itu salah satu bentuk ya, mungkin gak disadari
bagaimana kita memberikan Tuhan membuka telinga kita. Ada lagi pengalaman yang lain kalau kita lihat di Mazmur 141 ya. Ini Mazmur Daud ya. Daud yang tulis. Ini luar biasa. Kalau baca Daud itu pengalamannya, ini orang memang dibentuk Tuhan. Dia bilang begini ya, di ayat yang keempat ini ya. Mazmur ayat kelima ya. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Nah, salah satu yang Daud hadapi adalah Saul. Ya. Ketika Saul itu mau berusaha membunuh dia, Daud nggak melawan. Dia menghindar saja. Dan ketika akhirnya Saul mati, Daud itu nangis. Ya. Dia merasa kehilangan luar biasa. Yang menarik adalah dia bilang, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Ya. Saya coba tunjukkan terjemahan, beberapa terjemahan dari ayat ini ya. Saya mau tunjukkan sebenarnya beberapa ayatnya, isi Inggris ya, kita lihat ya. If a good man hits me, he is being kind to me. Kalau seorang yang baik itu memukul saya, dia itu sedang berbuat baik kepada saya. If he is angry with me, it is like oil on my head. Kalau orang benar ini marah dengan saya, marah kepada saya, itu seperti minyak urapan di kepala saya. Ya. I will not say no to it. Aku gak akan menolaknya. I am always praying against what bad people do. Aku selalu berdoa menentang orang-orang jahat yang melakukan hal yang gak benar. Lalu lihat terjemahan IMB. Nah, ini jelas sekali ya. Biarlah orang benar menghajar aku, hal itu akan menjadi sebuah kebaikan. Biarlah ia menegur aku, itu akan minyak yang terbaik. Dan kepalaku tidak akan menolaknya. Ya, jadi ketika orang benar menghajar aku, orang benar nih ya, bukan orang jahat ya. Kalau tadi Yesaya 51 ini ya, ayat 6 ini kan ketika Yesaya diludahi ya, seperti pengalaman teman saya itu kan bukan orang benar. Itu orang-orang yang gak benar gitu ya. Tapi ini orang benar loh. Orang benar menghajar aku, itu menjadi kebaikan. Bahkan kalau ia menegur aku, itu akan menjadi minyak yang terbaik. Jadi kalau orang benar menegur kita, dan mungkin tegurannya keras, Daud bilang, itu akan menjadi minyak yang terbaik. Dan kepalaku gak akan nolaknya. Ya. Coba lihat yang King James ya, lihatnya menarik sekali King James ya. Let the righteous smite me. Biarlah orang benar menghajar aku, memukul aku. It shall be a kindness. Itu akan menjadi kebaikan. And let him reprove me. Biarlah ia menguji aku, memukul, menghukum aku. It shall be an excellent oil. Ya. Itu akan menjadi minyak urapan yang excellent. Yang kepalaku ini, yang which shall not break my head, yang gak akan merusak, menghancurkan kepalaku ya. Dan aku gak menolak itu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi Daud bilang, kalau orang benar, nah kalau kita bicara orang benar tentu orang yang takut akan Tuhan. Di perjanjian baru itu artinya anak Tuhan ya. Kalau orang benar itu menghukum aku, memukul aku, menguji aku ya, menghukum aku, dan aku gak berontak, itu akan menjadi minyak urapan. Nah, kadang-kadang kita akan senang ya kalau diurapi ya, di kepala kita ditumpangin tangan sama hamba Tuhan. Tapi ternyata Daud bilang ya, salah satu bentuk urapan yang disebut dia sebagai minyak ya, excellent oil, itu terjadi ketika Daud ini, dia bilang, dia tidak menolak ya ketika orang benar memalu dan menghukum aku ya. Jadi lewat hal seperti itulah Tuhan membuka telinganya. Dan
setelah memiliki telinga seorang murid, seperti yang Yesaya katakan ini ya di Yesaya 50 ayat 4, selanjutnya kita bisa menjadi orang yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena kita memiliki lidah seorang muridnya. Itu sebabnya Daud banyak sekali menulis mazmur ribuan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena Daud tidak menolak ketika orang benar memalu atau menghukum dia. Dan dia berkata itu adalah excellent oil, minyak urapan. Ya, nanti kapan-kapan kita baca lagi pengalaman Daud ketika dia melalui lembah, ya, dan itu dia jalani, dan itu membuat dia semakin kenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, dan dia menuliskan mazmur, dan yang sampai sekarang menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan mempertajam pendengaran dia untuk mendengar seperti seorang murid. Sebelum kita bisa mengajar orang lain, sebelum kita bisa Tuhan pakai dengan lidah seorang murid untuk mengajar orang lain, maka ada bagian yang perlu kita kerjakan. Ya, izinkan Tuhan mempertajam pendengaran kita pagi hari, dan tidak hanya itu, ketika Tuhan sedang membuka telinga kita, ayo jangan berontak ya. Kadang-kadang Tuhan mungkin pakai banyak hal ya, banyak keadaan mengajar kita. Nah, sikap kita ini, respon kita ini ya, kalau kita nggak berontak, maka telinga kita terbuka untuk menangkap suaranya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu.